Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wal amanah wa nahana 'anil fujuri wal khiyanah wa 'anil ghibati wal buhtani wan namimah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin nabiyyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, juga para alim ulama, guru-guru agama, para muhibbin, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur selalu kita ucapkan, kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan izin, hidayah dan taufik serta inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita pada malam hari ini dapat kembali berkumpul bersama-sama di majelis yang penuh dengan berkah dan rahmat ini. Dan juga salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, yang ke-78 daripada surah-surah Al-Quran, Suratun Naba, yaitu surah An-Naba. Makiyatun, diturunkan di Mekah, wa ayatuha arba'un, dan ayat-ayatnya berjumlah 40 ayat. Surat An-Naba adalah merupakan bagian daripada juz yang akhir di dalam Al-Quran. Ayat yang ke-17 dan yang ke-18 daripada surat An-Naba ini, inna yawmal fasli kana miqata yawma yumpahu bis-suri fata'tuna afwaja. Inna yawmal fasli kana miqata, sesungguhnya hari diputuskan segala perkara-perkara manusia, adalah itu hari sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari di mana tidak ada seseorang jiwa pun yang merasa lagi dizalimi. Hari di mana tidak ada seseorang jiwa pun yang merasa dirugikan dan dianiaya. Karena pada hari itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi hakim yang sangat adil dan bijaksana terhadap seluruh makhluknya, terutama manusia ini. Apabila hari itu dimulai, yauma yunfakhu bis-suri fata'tuna afwaja, pada hari yang ditiup sangkakala, maka kalian datang berduyun-duyun, berkelompok-berkelompok menuju tempat yang disebut dengan mahsyar. Sebagaimana kita mengetahui bahwa ada 2 kali tiupan sangkakala itu.
Pertama, Israfil alaihissalam meniup sangkakala, terjadilah kiamat kubra, kiamat besar. Tidak ada lagi makhluk hidup kecuali orang-orang tertentu, dan seluruh apa yang ada di alam ini hancur berantakan. 40 tahun kemudian ditiup lagi sangkakala yang kedua, maka itulah bangkit manusia, bangun dari kuburnya untuk mendatangi satu tempat yang disebut dengan mahsyar tadi. Disitulah manusia akan disidang, akan diadili dengan seadil-adilnya. Inna yaumal fasli kana miqata yauma yunfakhu bis-suri fata'tuna afwaja. Maka kalian datang berkelompok-kelompok. Para muhibbin rahimakumullah, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menanyakan kepada Rasul. Rawa sahibul kasyaf an Mu'az annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu. Meriwayatkan pengarang kitab Al-Kasyaf daripada Mu'az bahwa Mu'az bertanya kepada Rasulullah tentang itu pengertian fata'tuna afwaja, bahwa manusia itu datang ke tempat mahsyar itu berkelompok-kelompok. Apa itu maksudnya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala alaihi salam, Nabi kita menjawab, ya Mu'adz, sa'alta an amrin azim minal umur summa arsala ainai. Nabi kita mengatakan, hai Mu'adz, kamu sungguh bertanya tentang perkara yang besar. Kemudian Nabi pun menangis sebelum beliau menjelaskan, menafsirkan tentang pengertian ayat tersebut. Wa qala, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhsyaru asyratu asnafin min ummati. Dihalau nanti. Dihalau artinya begitu kita bangkit dari kubur, kita dihalau untuk menuju satu tempat yang disebut mahsyar tadi. Umat-umatku itu dihalau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terbagi 10 kelompok. Yuhsyaru asyratu asnafin, dihalau 10 kelompok daripada umatku. Ba'duhum, sebagian umatku dihalau menuju tempat mahsyar itu ala suratil qiradah, atas rupa kera. Ada umatku, kata Rasulullah, yang dihalau menuju padang mahsyar itu yang mana rupanya seperti rupa kera. Enggak ada paham kera, warik. Muhanya kayak warik. Wa ba'dhum ala suratil khanazir, ada lagi sebagian umatku, kata Rasulullah, yang dihalau rupanya seperti babi. Wa ba'dhum munakkasun, dan sebagian daripada umatku lagi yang dibalik, artinya arjuluhum fawqa wujuhihim yushabuna 'alaiha, kepala di bawah, batis ke atas, disirit mereka dengan wajahnya. Jadi berjalan mulai kubur sampai ke tempat mahsyar itu, kepala di bawah, batis di atas. Wa ba'dhum umyun, ada sebagian daripada umatku yang dihalau dari kubur dalam keadaan buta, padahal dalam dunia tidak buta orangnya. Wa ba'dhum summum bukmun, sebagiannya lagi dihalau dari kubur itu ada di antara umatku itu yang tuli dan bisu.
wa ba'dhum yamdhaghuna alsinatahum wa hiya mudallatun ala sudurihim yasilul qayhu min afwahihim yatakadzaruhum ahlul jama'. Sebagian lagi dari umatku itu dihalau, ada yang menggigit lidahnya sendiri. Lidahnya itu terulur sampai dadanya dan mengalir nanah dari mulutnya. Merasa jijik orang-orang yang di situ, di sekitar itu. Wa ba'dhum muqatta'atun aydihim wa arjuluhum. Sebagian umatku, ujar Nabi, ada lagi yang dihalau itu dalam keadaan tidak punya kaki, tidak punya tangan. Betangan kada, bebatis kada. Wa ba'dhum musallabuna ala juzu'in min nar. Sebagian umatku lagi dihalau dari kubur menuju mahsyar itu dalam keadaan disalib, dalam keadaan disalib di dahan yang dibuat daripada api. Wa ba'dhum, dan ada lagi sebagian umatku yang dihalau dari kubur itu asyaddu natnan minal jiyab, lebih sangat bau busuk daripada bangkai-bangkai. Wa ba'dhum, dan sebagian lagi umatku itu dihalau mulbasuna, mereka dipakaiani jibaban jubah sabighatan yang meliputi tubuhnya min katiran, daripada ter, lazikatan bijuludihim, yang melekat di kulit mereka. Para muhibbin rahimakumullah, ini semuanya adalah bukan orang kafir, bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani, bukan orang munafik, tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, min ummati, daripada umatku. Artinya orang-orang Islam, orang-orang yang menyembah Allah, yang beriman kepada Rasul dan lain sebagainya. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan siapa-siapa mereka tadi. Fa ammal ladzina ala suratil qiradah fal qattatu minan nas. Orang-orang yang dihalau seperti kerak tadi adalah orang-orang yang qattat minan nas, atau namam, atau orang-orang yang anjur atar daripada manusia. Dalam kata lain, namimah. Orang yang bersifat dengan namimah adalah namam atau qattatun, anjur atar. Mendengar berita lawan si A, disampaikan lawan si B. Mendengar berita lawan si B, sampaikan pulang ke nasi kepada si A. Nah, ini orang ngarannya adalah namam. Kalau inya kada tobat sebelum wafatnya, sebelum matinya, kada tobat daripada itu, maka dia bangkit dari kubur nanti seperti kera. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah namam. Tidak akan bisa masuk surga orang yang anjur atar itu. Artinya singgah dulu dalam neraka, hanya bisa masuk surga kalau dia beriman. Orang ini beriman, penyembah yang pemuasa, tapi anjur atar, kada bisa ke surga, tetap dia akan singgah dulu di dalam neraka. Para muhibbin rahimakumullah, Al-Imam Abdullah bin Mubarak mengatakan, kullu man la yaktumul hadith wa masya bin namimah dalla ala annahu waladuz zina. Orang-orang yang tidak bisa menyimpan rahasia dan dia melakukan namimah, anjur atar. Pandir A dibawa ke B, pandir B bawa ke A.
menunjukkan bahwa orang tersebut adalah anak zina. Berarti ini orang anak zina, anak kada halal. Jadi salah satu tanda bahwa orang itu adalah anak yang tidak halal, gawiannya, pekerjaannya suka namimah itu. Di dalam hadis yang lain disebutkan lagi, au syai'un minha, atau ada sesuatu daripada yang bersifat seperti anak zina tadi. Bisa umpamanya anak itu lahir waktu bapak ibunya bersetubuh, sedangkan ibunya sedang haid, disetubuhi oleh abahnya jadi anak, keluar anaknya, ini bisa termasuk bagian daripada itu. Kullu man la yaktumul hadith wa ma syabin namimah dalla ala annahu waladuz zina. Para muhibbin rahimakumullah, namimah itu apa tujuannya? Orang nih anjur atar, nang apa tujuannya? Sehingga dianggap sesuatu dosa yang besar. Imam Ghazali mengatakan, dan para imam-imam yang lain, salah satu tujuan daripada orang yang namimah itu adalah menghendaki kejahatan, iradatus su' lil mahki anhu, menghendaki kejahatan, menghendaki tidak baik kepada orang yang menceritakan itu. Misalnya si A ada memandir lawan si B. Nah, memandir nang kada baik tentunya. Si A ada menyambati apa nang kada baik lawan si B ini. Si C mendengar. Nah, si ini kepingin bahwa si B ini marah lawan A. Sampai akan tadi biaya si A ada nyambat engkau ini. Nah, tujuannya supaya ini B marah kepada A tadi. Nah, itu salah satu daripada tujuannya namimah tadi. Ada lagi tujuannya namimah itu adalah untuk menampakkan kecintaan kepada orang yang disampaikan berita kepadanya. Si C ini mendengar pandir si A macam-macam. Si C mendengar dekanginya si B. Nah, aku ini sayang melawan ikam, aku ini ketujuh melawan ikam hati-hati tuh si A tadi ada nyambet ikam ini. Nah, tujuannya bukan apa-apa supaya si B ini ketujuh lawan inya, tukang beri informasi. Itu termasuk bagian daripada namimah juga. Termasuk bagian namimah juga orang yang tidak ada punya tujuan-tujuan. Coba hanya sekadar anjur atar kayak itu aja. Tujuannya kada ada merusak hubungan orang, tujuan hatinya kada hendak itu, cuma ini berkisah-kisahkan sini. Ini kalantihan orangnya nih. Ini kisah-kisahkan sini. Padahal kada ada tujuannya apa-apa, kada ada. Cuma nyangaran lanteh kasih tu kamari bepandir. Ini pun termasuk namimah juga. Termasuk namimah juga. Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asya'a ala muslimin kalimatan liyashinahu biha bighairi haqq, syanahu Allahu biha finnar yaumal qiyamah." Rawahu Tabarani. Barang siapa yang menyampaikan berita atas seseorang muslim satu kalimat yang dia menjahatkan akan si muslim tadi dengan satu kalimat tadi dengan tiada benar, maka Allah akan menjahatkan itu orang dengan sebab satu kalimat tadi di dalam api neraka pada hari kiamat. Nah, jadi artinya kalau kita menyampaikan berita-berita kepada si B dengan tidak benar, Allah akan jahatkan kita di dalam api neraka.
Nah, di sini ada namimah yang dianggap benar, tapi dalam masalah-masalah tertentu yang tujuannya adalah untuk menyelamatkan, yang tujuannya untuk memberikan nasihat. Contohnya, kita melihat ada seseorang bernama Asah Lading. Nah, Asah Lading, enak aja kita Asah Lading deh. Esok kena aku nak menyuduk si Pulan. Nah, esok kena aku nak ke rumah Pulan, aku suduk kena ini. Nah, kita tahu ini Asah Lading nak menyuduk orang gawian. Nah, itu kada mengapa, kada namimah nang tercela kita datangi orang. Ikam esok hati-hati kena. Tuh si Pulan bernama Asah Lading dari rumahnya. Nang nyuduk ikam jar. Jadi kan beliau-liung bertamuan lawan inya. Nah, ini namimah cuma nang benar untuk menyelamatkan, supaya ini selamat daripada terbunuh, supaya ini selamat kada jadi pembunuh. Nah, itu kada jadi masalah. Atau lagi termasuk namimah yang dianggap benar, ada orang bercerita kepada kita, kayaknya aku lawan si anu tuh hendak bungule, si anu tuh hendak tipu, si anu tuh hendak ini. Nah, kita mendengar itu. Nah, kita padahal akan lawan orangnya. Ikam hati-hati lawan si Pulan itu. Ini ada niat kada baik lawan ikam, nak menipu ikam, apa ikam. Nah, ini termasuk namimah tapi benar. Kita melihat orang misal pindah beparak-parak lawan jendela rumah. Orangnya di rumah kosong, di pasar, di toko ada orang kulik-kulik di rumahnya, mengungkil-ungkil jendela. Nah, padahal kan ke pasar atau di rumah ikam siapa ada orang mengungkil-ungkil jendela. Itu bukan namimah ngarannya, itu nang benar. Nah, jadi kalau semua namimah tercela, ada hal-hal nang tertentu nang kita kada bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Makanya jar Nabi tadi, man asya'a ala muslimin kalimatan liyashinahu biha bighairi haq, dengan tiada benar Allah jahatkan dia dalam api neraka pada hari kiamat. Para muhibbin rahimakumullah. Wa ammal ladzina ala suratil khanazir fa ahlus suhti, adapun orang-orang yang dihalau dibangkit dari kubur menuju padang mahsyar rupanya seperti rupa babi. Fa ahlus suhti, itulah orang-orang yang bergelimang dengan haram, pekerjaannya haram atau makanannya selalu haram. Nah, wa ammal munakkasun ala wujuhihim, adapun orang yang dibalik tadi, betis ke atas kepala ke bawah, fa akalatur riba, maka itulah orang-orang yang suka melakukan riba. Orang-orang yang minjam duit berbunga, yang mandak duit berbunga, itu ini dibangkit dalam keadaan tasungsang. Dalam hadis lain ditambah lagi tasungkang dan kegilaan orangnya. Mana tasungsang, mana kayak orang kegilaan. Apa akalatur riba. Wa ammal umyu, adapun yang buta, alladzina yajuruna fil hukmi, itu orang-orang yang zalim dalam hukum. Orang-orang yang memberikan hukum tapi zalim, kada benar, kada adil, itu buta. Wa amma summul bukmu fal mu'jibuna bi a'malihim, adapun orang-orang yang tuli, bisu, itu orang-orang yang ujub dengan amal perbuatan. Fal mu'jibuna bi a'malihim, orang-orang yang ujub dengan amal perbuatan. Ujub ini termasuk bagian dosa hati yang dikatakan termasuk dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau lam tudhnibu la khasyitu alaikum ma huwa akbaru min dzalik al-ujubu al-ujubu." Rawahul Baihaqi.
Ujar Nabi, andai kata kalian itu tidak pernah melakukan dosa, kada pernah berdosa, niscaya aku khawatir sesuatu yang lebih besar daripada itu. Yaitu apa? Ujub. Nah, karena kada merasa punya dosa, akhirnya dia merasa bahwa dirinya adalah bersih, dirinya adalah terbaik di antara orang lain. Nah, ta'ajub. Orang berbuat taat, tetapi sesudahnya diiringi dengan perasaan ujub, lebih hina daripada orang yang berbuat maksiat, tapi sesudah maksiat dia merasa akan kehinaan dirinya. Orang yang berbuat maksiat, tuntung maksiat, sedih, ini asa hina diri, asa kecil dirinya di sisi Allah karena banyak melakukan dosa. Ini lebih mulia dalam pandangan Allah daripada orang yang selalu beribadah tetapi merasa ujub dengan ibadahnya. Imam Ghazali menjelaskan apa yang dimaksud dengan ujub itu. Isti'zamun ni'mah warrukunu ilaiha ma'an nisyani idhafatiha ilal mun'im. Ujub itu adalah merasa atau membesarkan nikmat dan merasa tenang dengan nikmat itu, disertai lupa menyandarkan nikmat itu kepada yang memberi nikmat, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu ujub. Kita merasa ada satu kehebatan dan kita senang dengan kehebatan itu, kita lupa bahwa itu adalah pemberian Allah, ujub ngarannya. Kalau kita merasa besar terhadap nikmat yang diberikan Allah, wah baiknya diriku ini, wah banyaknya hartaku ini, wah tingginya kedudukan dan jabatanku ini, dan kita senang dengan itu, tetapi kita ingat bahwa itu adalah anugerah Allah, itu kada ujub ngarannya. Kada ujub ngarannya. Atau lagi orang yang merasa besar nikmat yang ada pada dirinya, dia merasa besar nikmat pada dirinya, tapi dia khawatir kalau nikmat itu ditarik oleh Allah, itu pun kada ujub ngarannya. Kada ujub. Nah, orang ujub tadi, dia merasa nikmat itu besar pada dirinya dan dia senang dengan nikmat itu, tidak disertai dengan menyandarkan nikmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu ujub tadi. Orang yang mati tidak tobat dari ujubnya, dia akan dibangkit dari kubur dalam keadaan tuli dan bisu. Wa ammal ladzina yamdhawuna alsinatahum fal ulama wal qussas alladzina yukhalifu qauluhum a'malahum. Adapun orang-orang yang menggigit lidah sendiri, lidahnya terulur sampai dadanya, itu adalah orang-orang yang punya ilmu, orang-orang yang penceramah, tetapi tidak mengamalkan dengan ilmunya atau dengan apa yang diceramahkannya itu. Akibatnya seperti itu. Begitu digigitnya lidahnya, putus, datang tak ulur pulang terus menerus. Wa ammal ladzina quti'at aydihim wa arjuluhum fahumul ladzina yu'dzunal jiran. Adapun orang-orang yang diputung tangan dan kakinya, itu orang-orang yang semasa hidupnya menyakiti tetangganya, menyakiti jirannya. Kata-katanya kada nyaman didengar oleh tetangga, kelakuannya kada nyaman dilihat oleh tetangga. Nah, di akhirat kena orang ini bulat, kada betangan, kada bebatis, kayak sumangka. Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah SAW menyatakan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fala yu'zi jara. Rawahul Bukhari. Siapa yang beriman dengan Allah, beriman dengan hari kiamat,
maka jangan sekali-kali menyakiti tetangganya. Tetangga ini punya kedudukan yang khusus dalam agama kita. Seringkali Jibril berpesan kepada Nabi, tetangga, jiran itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la ayyazni ar-rajul bi 'ashrati niswatin aysaru min ayyazni bi imra'ati jarih wa la ayyasrika ar-rajul min 'ashrati abyad aysaru min ayyasrika min baiti jarih. Rawahu Ahmad. Sungguh bahwa berzina seorang laki-laki dengan 10 orang perempuan itu lebih inting daripada dia berzina dengan 1 orang tapi dari tetangganya. Sungguh bahwa mencuri seseorang 10 buah rumah lebih inting daripada dia mencuri sebuah tapi rumah tetangganya. Jadi kedudukan tetangga sangat besar dalam pandangan agama kita. Dan keluar jiran ini adalah sangat menentukan tentang keadaan kita sebenarnya di sisi Allah, baik atau kada, tergantung kepada jiran kita. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, dia meminta kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, beri pang ulun amalan. Nangapakah nang bila ulun amalakan, ulun ke surga mati. Nabi kita menjawab, ujian Nabi, jadikan diri kamu itu muhsin. Jadikan diri kamu itu orang yang baik. Jadikan diri kamu orang yang baik, yang pasti ke surga. Kaifa a'lam anni muhsin? Bagaimana ulun tahu diri ulun ini baik atau kada? Pol mengetahui. Sal jiranat takuni jenabi tetangga ikam. Biar tetangga-tetangga ikam itu umumnya mengatakan ikam ini baik, berarti ikam baik. Bila sebaliknya. Nah, jadi sangat menentukan ini tetangga. Muka belakang kiri kanan ini bila sepakat tuh ada baik, jarinya ada baik itu di sisi Allah. Nah, bisa begitu. Wa ammal musallabun ala juzu'in minan nar fasu'atu bin nas ila sultan. Adapun orang-orang yang disalib di tiang-tiang daripada neraka, disalib, disirit pulang, itu orang-orang yang suka melaporkan manusia kepada kerajaan, intil kerajaan. Ada orang pindah mengeritik pemerintah, laporannya tangkap orangnya. Ada mengeritik kebijakan pemerintah, ada melaporkan pemerintah, ditangkap orang. Nah, tukang gawian yang macam itu kita disalib. Wa ammal ladzina hum ashaddu natnan minal jiyab alladzina yattabi'una asy-syahawat wal ladzat wa mana'u haqqallah ta'ala wal fuqara min amwalihim. Orang-orang yang bersangatan busuk, bujur ya sempurna, bebatis, betangan, cuma baunya bau busuk luar biasa, lebih busuk daripada bangkai. Orang kan takut mengawaninya. Itu ujar Nabi, orang-orang yang mengikuti syahwat dan kelezatan, dan dia mencegah hak Allah dan fuqara daripada harta-harta mereka. Hidup bersenang-senang, pakaian, minuman, makanan, kendaraan, rumah dan sebagainya, tapi hak Allah dan hak fuqara kada dia bayar. Artinya apa? Orang ini zakatnya kada biris. Zakatnya kada biris. Wa ammal ladzina yalbasunal jibab, adapun orang-orang yang memakai jubah-jubah yang dibuat daripada tir neraka, fa ahlul kibri wal fakhri wal khuyala, itulah orang-orang yang bersifat sombong angkuh.
Para muhibbin rahimakumullah, itulah yang dimaksud dengan ayat 18 tadi, yauma yumpakhu bis-sur fata'tuna afwaja. Pada hari ditiup sangkakala yang kedua, kalian datang berbundung-bundung, berkelompok-kelompok menuju tempat yang disebut dengan mahsyar tadi. Nah, selanjutnya yang ke-79 surat An-Nazi'at. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Fatihah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما